di sosmed itu ngomong minta bantuan sampai ke Pak Joko Widodo. Aduh. Hola netizen yang tercinta, Emi kembali meminta tolong untuk mencarikan bayi 4 bulannya yang direbut paksa oleh suaminya Aden Wong dan Tisa Ernie. Kali ini Emi meminta tolong kepada Presiden Jokowi dan juga Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Dalam unggahan terbaru di media sosialnya, Emi memohon kepada Jokowi dan Lee Hsien Loong untuk mencari keberadaan sang putri. Emi mengungkapkan sudah 8 bulan bayinya dirampas darinya. Ia cemas karena putrinya masih butuh ASI eksklusif, apalagi kini marak kasus gizi buruk atau stunting. Emi juga memberikan pesan kepada suaminya Aden Wong. Dalam video pendek itu, Emi juga menunjukkan potret ASI perasnya yang menumpuk di kulkas. Hello everyone, I'm looking for the help from Indonesia police, immigration, and also maybe President of Jokowi, and also Singapore police and immigration, and Singapore minister. Please help me to locate my kids, especially for my 4-month-old baby. This week is the 8th week that the baby was taken from me. The baby was a 2-month-old and the baby was a full breastfeeding baby. I believe all the mommies know that how blessed we are to provide the breast milk to the baby. And my husband used to say that my eldest one, although she's skinny, she not easily fall sick because I breastfed her the longest. Then why do you deprive my baby's right to be fed? I'm just so worried that my baby can suffer from stunting. Please help me to locate where my kids are. Please come back to Singapore and let's settle all this. Let's don't waste your time, my time. We need to give back our kids their life. Mr. Haman, you are the only channel that you're talking to my husband now. Can you please advise him to come back to Singapore and settle all this? Please help me. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Di Indonesia ada 5 macam agama dan semuanya sangat kental dalam menjalankan agamanya. Kadang kita berpikir hanya seorang AMI dan dia bukan warga negara Indonesia. Kenapa kita warga Indonesia harus kompak untuk membantu dia? Jadi Tuhan itu tidak pernah melihat dia dari mana. Walaupun dia dari Korea, dia adalah seorang ibu dengan kesakitan hatinya menunggu kehadiran anak-anaknya yang dibawa pergi oleh AW dan pelakor itu. Tangisan dan air mata dari AMI adalah tangisan dan kesedihan dari masyarakat Indonesia, khususnya wanita dan khususnya seorang ibu. Kasusnya ini sudah viral kemana-mana dan melukai hati orang Indonesia. Jadi saya minta tolong kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Gibran, dan semua aparat negara yang ada di Indonesia, tolong kembalikan bayinya AMI ke tangan ibunya dan biarkan anak itu bisa ASI dengan tenang. Netizen yang budiman dan baik hati, kita bantu viralkan lagi video AMI yang di depannya itu dengan akun AMI BMG. Kita viralkan kemana-mana, kita tag aparat-aparat sehingga kasus ini bisa selesai. Asli gue sedih banget ya, it's really heartbreaking gitu. Setiap kali nonton video Emi gue pikir mereka nih ya, si Emi sama si Aden Wong ini bakal ketemu di pengadilan Singapura. Ternyata itu laki ya, masih ada di Malaysia ya, dan gak berani pulang ke Singapura ya. Tapi bisa gitu ya, pamer gitu di sosial media ya.
di IG ngepost gitu ya, dia sama anak-anaknya tanpa pelukarnya ya, seolah-olah dia itu family man yang baik yang ngurus anak-anaknya ya, padahal dibalik semua itu adalah tameng untuk dia ya, karena anak-anaknya itu dia beliin asuransi ya, polis asuransi dalam jumlah yang besar, jadi ujung-ujungnya tuh duit, makanya anaknya diambil semua dari si Emi gitu, karena biar asuransinya itu jatuh ke tangannya si Eden Wong itu sendiri ya, dan juga si pelukarnya gitu kalau terjadi apa-apa sama anak mereka. Dan ya ampun, tolonglah ini ya kepolisian Indonesia, kan Ibu Ami itu udah melaporkan si pelukar itu ya, si TE, tolonglah diproses gitu, karena itu dia sudah melakukan perzinahan dengan suami orang dan mengambil apa yang bukan menjadi haknya ya, tolong Pak gitu, tegakkan hukum gitu. Ini menyangkut nama baik Indonesia loh, wanita Indonesia, karena yang jadi willnya itu laki Singapura adalah perempuan Indonesia. Asli gue malu banget loh, asli baru kali ini gue tahu ada seorang pelukar ya gitu ya, yang bukan cuma merebut suaminya tapi juga ngambil anak-anaknya. Oh my god gitu, tamak dan bener-bener gak ada hati nurani. Juga itu buat si Hotman Paris ya, bener-bener lawyer komersial, cuman mikirin duit doang tapi nggak ada hati nurani, padahal dia juga punya anak perempuan ya, dan nggak takut gitu kalau suatu saat anak perempuannya juga bisa mengalami hal yang sama gitu. Tolonglah kepada siapapun yang punya otoritas ya di Indonesia, Pak Jokowi ya, Kapolri, Pak Prabowo, Mas Gibran, atau siapapun ya yang masih punya hati nurani terhadap seorang wanita yang sedang ditimpa kesusahan, musibah ya, dan boleh dibilang tragedi gitu dalam hidupnya, kehilangan 4 orang anak-anaknya terutama yang masih baby ya. Tolong bantu wanita Korea ini Pak, please bantu ya, karena ini menyangkut nama baik Indonesia. Itu ya si Eden Wong itu takut balik ke Singapura, karena ya pasti kalau dia balik ke Singapura itu ya pengadilan Singapura ya akan bertindak ya seadil-adilnya gitu, mempertemukan si Eden Wong dan si Emi ini gitu ya, untuk mengurus soal perceraian dan hak asuh anak mereka. Dan di Singapura itu anak-anak itu sangat dilindungi gitu loh. Ya ampun, gua pikir nih masalah bakal cepet kelar, nggak taunya masih berlanjut ya. Wanita Korea minta bantuan sampai ke presiden. Ini saya bilang ya, saya kasih tahu, terlalu lebay lah gitu. Ini urusan rumah tangga, pertengkaran rumah tangga biasa yang terjadi seluruh dunia kayaknya gitu loh ya. Yang memang lakinya, suaminya suka selingkuh. Masa hal kayak gini aja sampai, mohon maaf ya, ini hal kacangan loh kalau dalam kasus hukum gitu loh. Bukan yang kasus berat. Jadi nggak ada urusannya sama Pak Presiden, nggak ada gitu loh ya. Jangan terlalu lebay lah sampai ke di sosmed itu ngomong minta bantuan sampai ke Pak Joko Widodo. Aduh, mohon maaf ya, ini bukan saya apa-apa. Gak mungkin lah Pak Joko Widodo itu mau ngurusin urusan rumah tangga model begini gitu loh. Ini cukup masalahnya di pengadilan ya kan, terus biar pengacara sekelas Hotman Paris aja udah nggak pantas ngurusin masalah hal begini ya kan, urusan kasus perselingkuhan dan perceraian. Enggak, ini bukan kelasnya Pak Bang Hotman lagi gitu loh, apalagi sekelas Pak Joko Widodo. Lucu nih saya lihat, makin aneh gitu loh ya kan. Ini mau numpang tenar apa mau apa gitu loh untuk di negara Indonesia. Udahlah, ini kasus biasa sebenarnya gitu loh ya. Jadi jangan bawa-bawa menyebut-nyebut Bapak Joko Widodo untuk mengurus masalah perselingkuhan laki-laki ya kan, masalah perceraian dalam rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga. Pak Jokowi itu ngurusin negara ya, urusan negara dan rakyat Indonesia yang luas, yang besar banget gitu loh. Negara Indonesia yang besar dan rakyat Indonesia yang super duper banyaknya, bukan ngurusin satu orang yang terjadi kasus perselingkuhan lakinya
gitu. Kalau Pak Jokowi juga sampai ngurusin astagfirullahaladzim, berapa ribu orang itu yang di pengadilan agama ya kan diurusin oleh Pak Jokowi. Aduh udah deh, jangan aneh-aneh ya sampai ngomong ke Pak Joko Widodo. Cukup gitu loh. Bikin sensasinya cukup, nggak usah berlebihan ya. Nggak usah berlebihan, tadinya saya bersimpati jadinya aduh ini orang berlebihan banget gitu loh, norak gitu ya kan, sampai Pak Jokowi dibawa-bawa. Udahlah, ini bukan urusan negara, urusan pribadi. Paham sampai situ. Sampai minta bantuan Pak Jokowi untuk masalah anaknya juga. Ya biarlah nanti pengadilan aja yang menentukan gitu loh kan, nanti anaknya dihadirkan ya kan. Cukup yang mengatasi masalah ini adalah pengacara perceraian. Nah nanti anaknya dihadirkan, mau nggak tinggal sama ibunya. Ya kalau anaknya nggak mau ya udah gitu, biarkan dulu, nanti sampai dia dewasa memilih sendiri kok mau ke ibunya apa enggak gitu kan. Seperti yang terjadi pada Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Akhirnya anak-anaknya juga datang kan ke ibunya, ke bundanya. Nah hal ini pun sama gitu loh. Kalau sampai ke Pak Jokowi, aduh liar Gak usah deh, gak usah terlalu lebay sampai presiden dibawa-bawa. Aduh, Pak Presiden itu ngurusin negara ya, paham ya, ngurusin negara dan rakyatnya, bukan WNA yang diurusin. Apalagi nih WNA kasus perselingkuhan dengan aneh-aneh. Aduh, saya maaf ya kan, kayak gitu. Gak mungkin lah gitu lah kan, diurusin apa Jokowi. Banyak hal penting Bu yang diurusin Bapak Joko Widodo. Ingat, beliau adalah kepala negara, bukan pengacara. Paham sampai situ?